Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Al-Qaim bihuquqillah ma daqat illa wa farrajahullah. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Assalatu wassalamu alayka ya man arsalaka Allah rahmatan lil alamin. Wassallim wa radiyallahu ta'ala an ashabi sadatina Rasulillahi ajma'in. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير قولوا جميعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد المكرمون segenap para habaib, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita muliakan dan kita cintai, wabil khusus Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah, dan juga kepada para alim, para ulama, para masyayikh, para sepuh bini sepuh, seluruh jajaran pengurus NU dan tokoh masyarakat, khususnya di wilayah desa sepanjang Kecamatan Gondang Legi dan sekitarnya. Dan tidak lupa seluruh jajaran ta'mir Masjid Baqiyatus Shalihin yang saat ini sebagai tuan rumah kegiatan Safari 40 malam Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah. Pejabat pemerintah sipil TNI Polri yang setiap malam alhamdulillah ikut membantu kegiatan ini di wilayah Malang Raya, sehingga mudah-mudahan tidak merasakan kelelahan, tidak merasakan bosan melihat jamaah berduyun-duyun setiap malam untuk menghadiri perayaan Maulidun Nabi Muhammad SAW selama 40 malam. Mudah-mudahan atas bantuannya menjadikan amal yang baik yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah, dan juga para pemirsa, para pendengar dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah, sampai saat ini, malam ini, yaitu perjalanan kita malam yang ke-7 kalinya, kita masih tetap diberi sehat wal afiah oleh Allah. Kita tetap masih istiqomah. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita akan menebalkan, akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ukuran iman itu tergantung kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seberapa cinta kita kepada Kanjeng Nabi, maka itu akan seberapa kita iman kepada Allah. Kalau kita lebih cinta kepada Kanjeng Nabi, maka kita termasuk juga akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semuanya yang hadir di majlis ini, niatkan semuanya untuk berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ji'na
li ziyarah qasidina. Wahai Rasulullah, kami datang untuk berziarah kepadamu wahai Rasulullah. Jadi kalau kita niat berangkat dari rumah, niatkan hadir kita ini untuk berziarah kepada Rasulullah SAW. Karena majlis ini adalah majlis maulid, majlis sholawat, majlisnya Rasulullah. Siapa tahu niat kita yang baik akan sampai kepada ziarah yang sebenarnya, yaitu ke Madinatul Munawwarah, di hadapan langsung di depan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita belum sampai langsung ke makam Rasulullah, ya kita yang sering-sering kita hadir di majlis maulid, di majlis sholawat, insya Allah sama pahalanya. Kalau memang niat kita ini niat untuk berziarah kepada Rasulullah. Kalau sudah kita niat ziarah kepada Rasulullah, apa yang harus kita bawa? Coba, saya akan tanya, pengen nopo sing badi kita beto untuk berziarah kepada Rasulullah? Beto nopo panjenengan? Apapun yang menjadi keniatan semuanya kita, yang lebih afdol, kita mengadu kepada Rasulullah, tidak ada lain. Kita membawa segala dosa-dosa dan kesalahan yang kita bawa. Sehingga kita haturkan kepada Rasulullah, nartaji minka syafa'ah. Kami semuanya mengharapkan syafaat. Sebagaimana ada tertera di dalam makam Rasulullah, yaitu salah satu firman Allah, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajatullaha tawwabar rahimah. Jadi kalau kita niat datang ke majlis Rasulullah, niat saya membawa dosa-dosa, saya membawa kesalahan, membawa kejelekan untuk meminta syafaat Rasulullah supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini niat yang paling benar ini. Selain itu kita kalau sudah hadir di majlis maulid, di majlis sholawat, di majlisnya Rasulullah, apa yang harus kita lakukan? Kesemuanya ingin menggembirakan hati Rasulullah. Ingin menggembirakan hati Rasulullah. Sehingga kita kalau bisa berangkat itu kita sudah punya wudhu. Ingin menggembirakan Rasulullah. Karena hadir kita di majlis Rasulullah. Terus kita berpakaian yang sopan, yang bersih, yang suci. Itu karena kita ingin menggembirakan hati Rasulullah. Hati menghormati rasa ta'zim kita, Masya Allah, luar biasa. Terus duduk, kalau bisa membawa maulid. Bagaimana kemarin saya perintahkan, kalau kita usahakan ketika hadir di majlis maulid, kita membawa kitab maulid. Karena di situ juga ada majlis ilmu, yang mana majlis ilmu adalah daripada hadis-hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita duduk dengan rasa ta'zim, khusyuk, adab, terus kita jaga perkataan yang baik. Jangan sampai kita berkata di dalam majlis ini perkataan yang tidak baik, karena ini adalah majlis Rasulullah. Kita harus berakhlak ta'zim. Karena kita menginginkan menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang demikian inilah termasuk salah satu hadir kita
yang dipenuhi keberkahan, dipenuhi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hadir juga di dalam keadaan senang. Tadi kita berangkat ini, hadir kita ini karena gembira senang. Nah, senang ini adalah salah satu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita hadir ke majlis maulid, jangan ada hati yang gelisah. Hilangkan kegelisahan. Jangan ada hati yang susah, hilangkan hati yang susah. Nggih. Jangan ada hati yang tidak enak, semuanya hilangkan. Kita berangkat dalam keadaan gembira dan senang. Karena kita akan hadir di majelis Rasulullah. Repot bagaimanapun, kepingin panjenengan mboten repot. Semuanya ingin tidak repot. Ingin nemu mboten? Semuanya ingin tidak repot. Tinggalkan repotnya, maka kita tidak akan repot. Kalau kita repot, tinggalkan repot, kita berangkat majlis maulid, maka tidak akan repot lagi panjenengan. Tinggalkan repot, tinggalkan. Ingin panjenengan sembuh, tinggalkan penyakitnya, berangkat hadir majlis maulid, insya Allah sembuh, insya Allah sehat walafiat. Kita tidak ingin susah, tinggalkan susah, berangkat ke majlis maulid, insya Allah susahnya akan diganti dengan kebungahan, susahnya akan diganti kesenangan. Ini karena keberkahan daripada majlis maulid. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kita terus senang dengan adanya maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana firman Allah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan fadl Allah dan rahmat Allah, maka bergembiralah. Kita harus senang. Fallahu ta'ala amarona an tafrah birrahmah. Gusti Allah merintahkan kita untuk bergembira dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam a'zamur rahmah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah paling agung-agungnya rahmat. Nah, dengan agungnya rahmat ini kita harus lebih bergembira, karena di majlis yang mulia ini ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka senangkan hati kita semuanya. Semoga dengan kita senang hati, mudah-mudahan Allah akan memberikan kita kesenangan dunia dan akhirat. Dengan kita ikhlas hadir di majlis yang mulia ini untuk ziarah kepada Rasulullah, semoga Allah akan menyampaikan kita semuanya untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus punya target ya. Saya harus punya amalan-amalan ya. Saya selama 40 malam ini harus melakukan ini, menginginkan ini ya. Harus punya keinginan, harus punya hajat. Hajat apa panjenengan di dalam 40 malam ini? Karena ini perjalanan 40 malam adalah riyadhah kita, tirakat kita. Hajat nopo panjenengan? Yang paling utama ya, hajat kita menginginkan kita semuanya untuk bisa bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menginginkan kita semuanya untuk bisa berjumpa Rasulullah. Jangan sampai di dalam perjalanan kita ini, lebih-lebih sebelum kita tinggalkan dunia ini, kita sudah bertatap muka, bisa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada tandanya orang yang akan mati husnul khatimah. Harus punya keinginan kita. Bagaimana
kita ini bisa walaupun dalam keadaan mimpi. Bagaimana caranya? Harus kita lebih memperbanyak wa iktsarus sholati alaih, memperbanyak membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak, lebih banyak, lebih banyak. Lebih banyak. Tidak seperti biasanya kita membaca sholawat, maka masuk bulan Maulid kita penuhi dengan membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin dengan kita menggebu-gebu cinta kita kepada Rasulullah, membayang-bayangkan Rasulullah setiap saat, setiap di majelis, selalu tidak ada bayangan kecuali bayangan Rasulullah. Tidak ada kita ucapkan kecuali membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya yakin kita semuanya akan bisa bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau fil manam, walaupun dalam keadaan tertidur atau mimpi. Mudah-mudahan kesemuanya yang ikut di dalam safari 40 malam dengan sempurna, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita, bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.